Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah Sani dengan NIM 240701057 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Dalam video ini saya akan membahas salah satu isu penting dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu bagaimana penyelesaian hukum apabila pemberi kerja tidak mengizinkan pekerja membentuk serikat kerja. Di sini saya akan membahas topik mengenai perselisihan hubungan industrial. Adapun fokus masalahnya yaitu larangan membentuk serikat kerja oleh pemberi kerja. Teori yang digunakan teori hukum positif oleh Hans Kelsen. Kasus ini sering terjadi di lapangan dengan rumusan masalahnya seperti apa mekanisme penyelesaian hukum yang tersedia jika perusahaan melarang pembentukan serikat pekerja. Adapun teori hukum yang digunakan dalam menganalisis persoalan ini, saya menggunakan teori hukum positif dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai sistem norma yang berlaku secara hierarkis. Dalam teori ini, apa yang disebut hukum adalah apa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bukan moral atau kebiasaan. Artinya, larangan terhadap hak membentuk serikat pekerja harus dianalisis berdasarkan norma hukum tertulis yang berlaku. Dasar hukum. Berdasarkan hukum positif Indonesia, berikut peraturan yang mengatur hak membentuk serikat kerja. Yang pertama, pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja berhak membentuk serikat untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh menegaskan bahwa siapapun tidak boleh menghalangi atau memaksa pekerja dalam proses pembentukan serikat. Yang ketiga, pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional untuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Adapun analisis dan mekanisme penyelesaian hukum. Jika pemberi kerja melarang pembentukan serikat kerja, maka hal itu termasuk perselisihan hak dalam hubungan industrial. Mekanisme penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, perundingan bipartit, yaitu pekerja dan pemberi kerja wajib melakukan dialog selama maksimal 30 hari. Jika gagal, maka dibuat berita acara tidak tercapainya kesepakatan. Yang kedua, mediasi di Dinas Ketenagakerjaan. Pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Mediator akan mencoba menyelesaikan konflik dengan anjuran tertulis. Yang ketiga, pengadilan hubungan industrial atau PHI. Jika anjuran mediator tidak disepakati, maka pihak yang dirugikan bisa menggugat ke PHI. PHI akan mengadili perkara berdasarkan hukum positif yang berlaku. Yang keempat, upaya kasasi jika diperlukan. Jika pihak masih tidak puas, mereka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu, menurut saya, larangan membentuk serikat pekerja adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, semua pihak termasuk perusahaan harus tunduk pada aturan yang sah dan tertulis. Maka, mekanisme hukum yang sudah diatur dalam undang-undang wajib dimanfaatkan agar keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja bisa terwujud. Sekian pembahasan dari saya tentang penyelesaian hukum dalam kasus larangan pembentukan serikat pekerja. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.